Tuhanlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Ikhwanuddin, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pemalang, dari SDN 01 Rawasari, Kecamatan Jami, Kabupaten Pemalang. Di sebelah saya adalah Pak Ruyadi SPD, merupakan guru kelas 4 SDN 01 Rawasari, yang kali ini akan saya supervisi akademik karena merupakan tugas dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Malang di modul 2.3 ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Ruyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak perkenalkan diri sebelum acara ini dimulai. Ya, terima kasih. Nama saya Pak Ruyadi, guru kelas 4 SD Negeri 01 Rawasari, yang sampai hari ini mengajar di kelas 4, dan pada hari ini ada kesempatan untuk bisa berdiskusi dengan Pak Ikhwanuddin selaku salah satu guru CGP angkatan yang ke berapa? Angkatan 7. Angkatan yang ke-7. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih Pak Iwan. Perkenalan dulu. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya mengganggu aktivitas pembelajaran di kelas 4 pada hari ini. Ini ingin ngobrol-ngobrol sebentar saja Pak, sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini, yaitu tentang pra-observasi supervisi akademik, tentang kesiapan Bapak, metode Bapak, semua media Bapak yang akan Bapak hadapi atau ingin gunakan ketika pembelajaran untuk di kelas itu. Gimana Bapak? Ya, terima kasih Pak Iwan. Kesiapan tentang bagaimana mengajar di kelas, tentu ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh seorang guru, karena guru itu biasanya ada 4 hal yang harus diperhatikan ketika ingin mengajar supaya pembelajaran itu bisa sukses, bisa berhasil. Itu yang pertama adalah kita harus selalu memperhatikan tentang lacking of preparation. Prepare-nya ini harus bagus. Salah satunya adalah bagaimana seorang guru itu menyiapkan RPP-nya jelas, rencana program pembelajaran jelas. Kalau sekarang mungkin ada alur tujuan pembelajaran itu, kemudian materi harus dikuasai. Itu pun sebenarnya ketika seorang guru mampu menguasai materi maupun membuat rencana program pembelajaran itu belum bisa berhasil dengan baik, karena ada persoalan yang kedua barangkali yang sering guru itu hadapi adalah ketika guru harus bertemu dengan persoalan yang kedua, yaitu bagaimana Nggak usah mohon. Jadi yang kedua itu guru biasanya akan menjumpai persoalan yang kedua adalah student habit itu.
Artinya apa sih kebiasaan-kebiasaan yang dihadapi anak ketika menerima pelajaran. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang karena karakter anak ini juga berbeda-beda. Ada yang lincah, ada yang dingin-dingin saja. Ini sehingga seorang guru harus mampu menguasai tentang karakter masing-masing siswa. Ini kesulitan yang kedua yang dihadapi guru. Sehingga ketika mengajar kemudian guru belum menguasai tentang berbagai karakter peserta didiknya, maka ini akan mengalami kesulitan. Sehebat apapun RPP yang kita buat, ketika siswa ini tidak bisa semuanya mengikuti, maka peserta yang lain tentu akan mengganggu. Ini yang kemudian menghambat tentang keberhasilan seorang guru dalam memberikan materi pembelajaran. Kemudian ada hambatan yang ketiga yang dihadapi oleh guru adalah ketika guru itu ada yang namanya find off their passion. Artinya guru ini harus mampu mengkaji satu persatu tentang bakat dan minat peserta didik. Jadi ada anak-anak yang memang secara akademik ini tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, tapi terkadang non akademiknya dia lebih menguasai. Maka sehebat apapun RPP yang dibuat oleh seorang guru, ketika anak ini memang bukan bakatnya di situ, suruh melukis yang bagus, tentu dia tidak akan mampu melukis yang bagus. Suruh menyanyi yang bagus, tidak punya bakat itu, tentu hasilnya tidak bisa maksimal. Kemudian yang keempat yang dihadapi ini ketika memberikan pelajaran itu adalah lack of concentration. Ya, jadi kekurangan ketika konsentrasinya itu lemah, maka bagaimana RPP yang kita buat, materi pelajaran yang kita ajarkan, kalau anak-anak ini tidak bisa konsentrasi full, penuh. Ketika konsentrasi itu beberapa anak ini mengganggu, maka itu juga akan menghambat keberhasilan tentang materi yang diajarkan oleh seorang guru. Nah, inilah Pak Iwan beberapa hal yang barangkali seorang guru bisa sukses mengajar itu tentu tidak hanya menyiapkan RPP saja, tapi juga harus menguasai kelas, membuat konsentrasi anak-anak ini bisa konsentrasi dengan full, kemudian mampu menentukan bakat anak, bakat anak yang kira-kira bisa mengikuti, mana yang tidak, maka tidak bisa dipaksakan. Ini beberapa barangkali 4 hal ini yang harus dikuasai dulu ketika memberikan materi pembelajaran di keluarga. Itu Pak. Iya. Jadi Bapak, ini mata pelajaran yang mau diajarkan itu mata pelajaran apa Pak? Jadi saya akan mencoba untuk memberikan materi pembelajaran mata pelajaran IPA. Nanti anak kita akan belajar tentang temanya tentang gaya. Jadi gaya ini nanti anak-anak ini kadang kan secara materi pembelajaran diajarkan secara teori ya, anak menguasai atau tidak. Yang kedua, untuk bisa mencapai keberhasilan ini, apakah anak-anak ini butuh praktek secara langsung atau tidak, untuk mempermudah anak ini dalam menguasai materi pembelajaran. Kalau memang anak ini butuh untuk praktek, maka guru juga harus menyiapkan alat peraga supaya anak ini bisa melakukan praktek secara baik dan benar. Gitu kan? Itu novel yang akan disampaikan adalah IPA dengan tema adalah gaya Pak, gaya. Tujuan pembelajaran dari materi itu apa Pak? Tujuan pembelajarannya adalah bagaimana anak ini mampu memahami tentang fungsi gaya.
Kemudian anak juga mampu untuk mempraktekkan. Yang ketiga, mampu untuk menunjukkan mana yang termasuk, karena gaya ini nanti kan banyak ya, banyak macamnya. Anak ini mampu menunjukkan, mengidentifikasi mana yang termasuk gaya apa ya, karena gaya ini banyak, ada yang gaya, kalau gaya disimpulkan itu kan gaya otot, ya, gaya nanti pegas, ada yang gaya pegas atau gaya otot dan lain sebagainya, masih banyak itu. Nah, anak tidak hanya mampu menguasai secara teori, memahami secara teori, tapi juga mampu mengidentifikasi ini termasuk pada golongan gaya yang seperti apa. Kemudian mampu menunjukkan tentang contoh-contoh gaya yang biasa dilakukan setiap hari oleh baik secara personal oleh peserta didik maupun yang terjadi di masyarakat. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Itu tujuan belajarnya ya Pak. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu apa Pak? Area kan anak nanti akan ini tahu tentang masalah gaya, bisa mengetahui macam-macam gaya, terus fungsi dari gaya itu area intelektualnya atau area yang dicapai dalam belajar ini. Jadi begini, ini kan tahap awal anak mengenal tentang teori gaya, manfaat gaya, kemudian apakah manfaat gaya ini bisa bermanfaat bagi peserta didik sekarang atau nanti di waktu yang akan datang ketika mereka sudah dewasa kemudian kembali kepada masyarakat. Tentu akan memberikan manfaat yang begitu banyak. Karena contoh ya, saya kasih contoh. Ketika anak kemudian memahami tentang gaya elastis ya. Elastis itu kemudian gaya pegas. Itu anak nanti, kalau sekarang pun hanya kasih contoh-contoh saja. Tapi ketika nanti kemudian dewasa kembali ke masyarakat, dia akan tahu bahwa apa sih manfaat gaya pegas ini, apa sih manfaat gaya dorong, bagaimana anak ini kemudian memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain sendirian tanpa ada orang yang membantu. Ini kan akan menggunakan itu kan. Satu orang bisa memindahkan lemari yang berat tanpa harus bantuan orang lain. Tadi kita gunakan itu. Jadi ada ya, yang menggunakan kemudian dibantu kemudian kasih roda itu kan. Bagaimana benda ini bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan benda ini tidak rusak. Jadi langsung praktek ya Pak? Langsung praktek. Iya. Strategi pembelajarannya langsung praktek atau mungkin dengan media lain, media pembelajaran yang Bapak mau gunakan itu apa Pak? Medianya, juga metodenya, juga itu jadi juga perlu dikembangkan. Masing-masing guru ini kan tidak sama ketika kemudian menggunakan alat media, ya alat peraga itu. Guru kan harus cerdas juga, bisa memanfaatkan kondisi sekolah masing-masing. Tidak semua sekolah itu memiliki kemampuan untuk menyiapkan alat peraga yang bagus kan. Nah, guru itu harus menyiapkan kira-kira kalau materi gaya ini apa sih yang bisa dilakukan dengan menggunakan alat peraga yang terbatas di sekolah itu tanpa harus katakan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Katakan misalkan kalau dalam kelas itu kan ada yang menggunakan gaya oto. Seperti apa sih gaya oto? Nah, ini bisa menggunakan ketika mengangkat kursi, memindahkan kursi, menggotong kursi bareng-bareng sama teman-teman itu. Kemudian juga ketika ada kertas yang bisa kita gunakan, ya, ini untuk mengetahui bahwa berapa besar sih gaya ini pengaruhnya terhadap benda yang kita berikan gaya itu. Nah, salah satu contohnya begini, kalau yang menggunakan otot kan banyak, gitu kan, permas, ya, menendang, melempar, mengangkat, itu kan menggunakan gaya otot. Sampai kemudian bagaimana pengaruh gaya itu terhadap suatu benda yang kemudian kita beri gaya. Salah satu contoh misalkan begini Pak Iman. Ini misalkan, ini kertas kan seperti ini, lebar saja begini kan. Ini masih utuh persegi panjang.
Tapi kalau kemudian kita beri gaya, ya, ini kan bentuknya persegi panjang ini. Ya. Kemudian kita beri gaya, kita remas di sini. Maka tentu kertas ini akan berubah bentuknya, ya, tidak jadi persegi panjang lagi. Akan menjadi seperti apa ini? Iya. Seperti itu. Ya, itu strategi atau apa namanya media yang perlu digunakan untuk lembar kerjanya atau untuk mengukur bahwa sudah tercapai itu menggunakan apa dengan lembar evaluasi atau lisan atau tertulis. Jadi begini, pertama tentu untuk menguasai sejauh mana materi pembelajaran itu dipahami oleh anak, tentu kita akan menggunakan lembar tes kemampuan itu melalui tes tertulis ya, baik itu yang berupa pilihan ganda maupun essay ya. Kemudian setelah itu anak disuruh, ini kan baru teori. Kedua, langkah selanjutnya adalah bagaimana anak ini bisa mempraktekkan. Tentu anak bisa juga kita bawa ke halaman ya. Kalau kemudian anak kita mau kita ajari bagaimana menggunakan gaya otot dengan alat peraga bola, maka tentu anak ini juga bisa kita lakukan praktek itu di dalam ruangan karena bisa berantakan itu kan. Nah, anak bisa kita bawa keluar sebentar dulu untuk melakukan ini loh. Gaya otot pengaruhnya seperti ini. Bisa menghentikan, bisa juga membuat benda itu bergerak, bisa juga merubah benda yang bergerak menjadi berhenti. Bahkan bisa mengubah arah ketika benda itu datang dari sudut yang tegak lurus, kemudian kita beri gaya, maka bisa juga berbelok kepada kemana arah yang kita kehendaki. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Berarti ada dua evaluasi, bentuk evaluasi. Yang pertama dengan menggunakan LKPD, lembar kerja ya Pak. Yang kedua praktek langsung mempraktekkan apa yang telah dihasilkan. Iya betul. Kiranya cukup Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak. Mau dilanjutkan di kelas nanti saya supervisi Bapak untuk pembelajaran IPA dengan materi kayak ini Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Ruyadi selaku guru kelas 4 yang akan mengajar di kelas, dan saya selaku CGP Angkatan 7 Kabupaten Pemalang diberi tugas untuk supervisi akademik kepada Pak Ruyadi nanti di kelas. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, anak-anak kelas 5 tadi yang menjaga paling awal siapa? Ya, oke. Abi sekarang siapa? Bapak siapa? Sebelum memulai pelajaran untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Berkibarlah Bendera. Dalam hitungan 1 sampai 3 kita menyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Hari ini hari Selasa, Pak Guru akan mengabsen
pertama Abi? Ya, alhamdulillah hari ini berangkat semua. Kalian masih ingat tidak pelajaran yang kemarin? Ayo, masih ingat pelajaran yang kemarin? Pelajaran yang kemarin itu kalian membahas tentang apa? Panas atau kalor dan masih ingat apa itu panas? Iya, panas. Nah, adalah energi yang dapat diterima dan dilepas oleh suatu benda. Ada 3 tujuan yang akan kalian pelajari. Yang pertama, nanti kalian akan membuat peta konsep. Dalam peta konsep ini pelajaran bahasa Indonesia. Nanti peserta didik atau siswa mampu menjelaskan isi teks dari media cetak secara benar. Jadi pelajaran yang pertama adalah kalian membuat peta konsep. Sedangkan pelajaran yang kedua, melalui gambar siswa dapat menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa mampu membuktikan. Jadi hari ini pelajarannya adalah membuktikan perpindahan kalor secara konduksi. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar PowerPoint, perhatikan dengan seksama. Dilihat pada gambar itu, kita bisa melihat bahwa Siti dan ibunya sedang memasak di dapur. Jadi Siti itu sedang memasak dengan ibunya di dapur. Siti rajin membantu ibunya di dapur. Apakah kalian pernah membantu ibunya memasak di dapur? Jadi peristiwa apa saja yang serupa dengan yang dialami Siti? Kalian pernah melakukan apa saja di rumah? Yang pertama apa? Oh iya, menanam nasi. Yang kedua, menggoreng ikan. Berikutnya apa? Menggoreng tempe termasuk. Apa lagi? Merebus air. Kita akan membahas tentang peta konsep melalui isi teks media. Perhatikan PowerPoint-nya. Media cetak mengandung berbagai informasi. Jadi media cetak itu mengandung berbagai informasi. Informasi yang didapat dari media cetak itu banyak sekali. Salah satu cara untuk menjelaskan isi teks yaitu dengan membuat peta konsep. Peta konsep merupakan cara menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Pada peta konsep, informasi penting yang telah dipahami biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Melalui peta konsep, kumpulan data atau informasi diolah dengan arah tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Untuk lebih memahami bagaimana cara membuat peta konsep, Pak Guru akan memberikan LKPD. Nanti LKPD ini kalian kerjakan secara individu. Nah, bacaannya dapat kalian lihat pada halaman 69. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Cukup ya 5 menit ya? Cukup, baik.
5 menit kalian baca, kalian pahami, tentukan judulnya, tentukan kata-kata yang penting, kalimat yang penting dan kata kuncinya. Setelah itu kalian buat peta konsep, kerjakan secara individu. Sulit sekali saya menemukan bakat anak masing-masing di antara jumlah siswa yang kami bimbing itu. Ada 32 anak yang memiliki bakat talenta yang berbeda-beda. Sehingga ini yang menghambat kami ketika memberikan materi pelajaran secara akademik mungkin beberapa anak mungkin cocok, tapi beberapa anak yang lain tidak cocok. Karena masing-masing kelincahan, kemudian terdorong oleh karakter yang berbeda itu tidak mudah ketika anak ini karakternya di sekolah maupun di rumah yang sudah terbangun seperti itu, mungkin santai, ada orang tua yang mungkin di rumah perhatian, mungkin terbawa ke sekolah membuat guru saya ini menjadikan agak kesulitan. Terima kasih Pak Yedi atas waktunya. Saya menerima curhatan, saya menerima video Bapak. Banyak sekali permasalahannya Bapak. Yang pertama adalah nanti dengan RPT atau sekarang namanya bekerja. Terus kewajiban anak yang ada di kelas itu Pak, kewajiban langkah anak dan satu kelas itu
sudah mengarah atau sudah Bapak itu cari solusinya apa? Nah ini setelah kami coba beberapa kali menerapkan dengan setelah kami coba identifikasi yang masalah yang kami hadapi yang utama ini agak sulit ya, sulit. Kemudian kan coba identifikasi permasalahan yang kami hadapi itu. Nah kemudian dari permasalahan yang identifikasi dari masalah-masalah yang kami hadapi kemudian kami mencoba untuk menerapkan dengan metode cara yang baru agar anak ini bisa menerima apa yang kami sampaikan. Ternyata juga anak-anak banyak yang memang tidak mau ketika mereka belajar di dalam ruangan rasa jenuh, kemudian harus dibawa ke suasana yang baru. Nah ini yang kemudian rupanya ketika kami bawa ke tempat yang baru ini, anak-anak ternyata lebih enjoy. Walaupun mungkin secara sikap itu kan nyantai ya. Kalau anak kita bawa keluar misalkan, atau coba bawa keluar dengan mempraktekkan beberapa materi yang kami ajarkan ini, ternyata lebih bahagia ketika berada di suasana yang baru, tidak hanya menonton di dalam kelas, yang lebih enjoy. Dan rupanya juga ketika disuruh mempraktekkan tentang materi yang diajarkan di tempat yang baru ini, ya lebih bahagia. Berarti Bapak sudah berupaya ya Pak ya, dari belajar di dalam kelas, terus akhirnya belajar di luar kelas itu menemukan sesuatu yaitu dengan adanya kegiatan anak-anak itu. Terus lalu bagaimana Pak dengan upaya tadi untuk apa itu bisa mencapai tujuan yang Bapak inginkan untuk pembelajaran itu? Nah, jadi kita kan begini Pak, tidak semuanya ya, tidak selamanya keinginan anak ini harus kita penuhi. Iya. Kadang kalau memang keinginan yang beresiko ya, jadi kita harus mengalihkan. Seperti tadi saya sampaikan, kalau misalkan anak saya, kan kita tawar ini, maunya seperti apa nih kan? Belajar kita maunya seperti apa nih? Kan dikenal atau tidak? Mau tetap berada di ruangan atau di luar ruangan? Yang jelas kita itu kan kan sekarang itu belum berbeda ya. Iya. Rumah itu kan sebenarnya kan suka-suka dirinya. Yang penting materinya sampai kepada anak-anak itu. Ya ketika misalkan harus di dalam kelas, kalau di dalam lapangan tidak apa-apa. Jadi supaya belajar mereka itu juga satu betul-betul fokus terhadap materi yang diajarkan. Terus mereka betul-betul enjoy. Bermain, bermain. Ya, kadang kita kan nggak mungkin mengajarkan materi seperti itu misalkan dalam kelas, karena memang materi ini kan yang mendukung dengan materi yang ada. Maka kita butuh tempat yang lain supaya materi itu tidak terlupa. Kalau kita mungkin akan mempraktekkan tentang aturan turun kan nggak mungkin dalam kelas harus bawa keluar ruangan atau di halaman atau di belakang atau kita ada jalan-jalan mana yang memang banyak ragam pohon yang bisa dipelajari dan itu real dilihat oleh anak langsung. Kalau daun ini seperti apa dan seperti apa kan apalagi juga bisa nyicipi itu kan ini rasanya seperti apa kecut apa kecil apa itu dalam ruangan kan itu seperti apa nggak pernah mencoba. Iya. Tadi ada anak dari kawan-kawan dari 32 dan mereka punya keunikan sendiri-sendiri dan mereka juga mempunyai kebutuhan sendiri. Itu kalau di apa namanya pembelajaran itu adalah diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Gitu. Jadi setelah mendengar Bapak seperti itu, terus
rencana Bapak untuk kedepannya seperti apa Pak? Rencana Bapak untuk mengajar anak yang seperti tadi Bapak Pasal itu seperti apa rencananya yang jadi secara umum kita sampaikan materi pendidikan dengan program pemerintah dengan silang seperti dasar acuan dan mengajarkan. Tapi ketika di lapangan kita akan menyesuaikan. Ada kondisi anak yang memang tingkat kehadirannya mungkin 100%, ya. Tingkat kehadiran aksennya 100% betul sudah pelajaran sejarah. Tapi karena keterbatasan tadi mungkin tekniknya terbatas, yang mungkin dapat beberapa kali juga masih sama saja. Ada yang satu kali kata ada yang 4 kali atau nah, ketika kita menghadapi anak seperti itu memang kita tidak bisa kemudian memberikan beban tanggung jawab anak itu sama dengan kalau misalkan kita berikan untuk soal usia itu kan awalnya kita berikan soal yang dalam bentuk yang sama bentuknya sama, tingkatannya sama. Kalau 10 ya apakah soal ini ringan, berat, kemudian sulit itu kan nanti anak bisa menyelesaikan itu. Nah kemudian kan kita tahu bahwa anak ini memiliki kemampuan yang kecil jika diberi beban yang sama tentu hasilnya akan tidak baik. Maka kemudian guru itu tidak menemukan dengan memberikan penjelasan kembali, mengulang kembali dan memberikan soal ujian dan penjelasannya itu lebih ringan yang kira-kira anak ini mampu untuk menyelesaikan. Kalau sama itu sampai akhir itu tidak akan pernah bisa sama. Tapi rencananya Bapak itu menyesuaikan dengan kurikulum ada, terus belajarnya secara praktek dan di lapangan ya Pak. Itu rencana Bapak depan dalam hal menyikapi teman-teman. Terus sebagai tanggung jawab Bapak selaku itu tanggung jawab Bapak terhadap anak. Ya jadi ini kan rentetan dan rangkaian dari segala macam tindakan itu kemudian membuat pendidikan satu karena masalah yang tidak ada di dan problem hanya kompleks maka tentu ada semacam trik yang bisa dilakukan itu sehingga anak ini juga barangkali kan kalau merasa dirinya gagal terus mendapatkan nilai yang layak untuk menentukan ini buat yang lainnya kan ya kita juga harus itu jadi menikah dulu mengatakan ini karena ada plus minusnya kadang-kadang anak secara akademik mungkin dia tidak mampu menguasai materi tapi non akademik dia mungkin paling jauh sebagai contoh ketika anak-anak di dalam kelas ini kan tidak semuanya bisa lari tidak bisa bergerak bersih kemudian ada anak-anak tertentu yang memang ketika dalam persoalan itu dia bisa ini paling aslinya ya kalau bisa narik ke orang itu lincah kalau main bola lincah ya dari mana kemudian lebih paham dibanding dengan artinya plus minusnya anak ini memang semuanya akademiknya jatuh kemudian akademiknya jatuh panjang biasanya ada dua sisi yang plus minusnya seperti ini juga harus selalu memberikan apresiasi kepada anak yang rendah secara akademik ini tidak merasa rendah di hadapan teman-teman Itu tanggung jawab Bapak. Terus setelah ngobrol seperti ini apa yang Bapak rasakan? Lega atau gimana? Setelah mengungkap semua permasalahan-permasalahan setelah terjadinya kebijakan itu Bapak? ya perasaan saya setelah ini walaupun mungkin apa ya kalau kita sudah banyak menggunakan rasa kerja itu tetap ada ketika Indonesia juga
Bukannya kan masalahnya sama, tapi kan masalah yang sama tidak harus diselesaikan dengan satu yang saya orang punya noda ini kan nodanya apa dulu, sama-sama punya noda, tapi kan tidak kemudian pakai itu bisa bersih semua. Ada yang pakai itu tidak bisa bersih, pakai minyak dulu kan. Artinya tidak semua noda itu bisa dibersihkan dengan cara yang sama. Nah, masalah yang dihadapi ini antara beliau satu dengan beliau yang lain juga masalah, tapi mungkin sama berbeda-beda, tergantung semua yang diterapkan di universitas itu bukan apakah memang butuh perincian dengan tipe ini atau tidak, apakah harus menggunakan tipe yang lain. Jadi saya lega ketika saya bisa curhat kepada Bapak tentang persoalan yang kami hadapi selama ini barangkali. Ya, memang curhat itu penting, tetapi curhat itu juga harus ditujukan kepada orang yang tepat. Dan tidak terjadi fitnah. Itu sesuatu yang khusus sudah bisa mengatasi masalah yang pada ini. Saya tunggu aksi nyatanya Bapak dalam merencanakan hal-hal yang sudah direncanakan tadi. Saya tunggu 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan. Saya ingin informasinya apakah sudah sesuai dengan rencana tadi atau belum. Saya sangat senang sekali bisa menerima keluhan-keluhan dari Bapak. Semoga bisa bisa lebih baik lagi untuk mengajar di kelas kami. Insya Allah, terima kasih Pak Iwan sudah mau mendengarkan kesempatan saya. Mudah-mudahan tidak bosan untuk mendengarkan. Sama-sama Pak. Terima kasih juga. Terima kasih sama-sama. Yang sebesar-besarnya tidak bisa memberikan sesuatu solusi atau apa, karena ini bentuknya adalah sebuah mengarahkan permasalahan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi saya di sini tidak memberi solusi, tapi mengarahkan. Terima kasih Bapak atas waktunya, menulis sebesar-besarnya. Demikianlah obrolan kami pasca observasi supervisi akademik di SD 01 Rawasari bersama Bapak Riyadi, SPD Guru kelas 4 SDN 01 Rawasari Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Terima kasih. Alhamdulillah. Pembayaran mantap. Oh ternyata